Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. By the way guys, kita akan membahas tentang pergerakan Theta. But before saya bahas, saya cuma ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman semua ya, yang sudah memberikan komen-komen yang sangat positif dan feedback yang sangat positif ya. Untuk masalah live, dengan banyaknya teman-teman yang bilang setuju, tentunya nanti akan saya adakan, saya akan atur jadwal sebisa mungkin untuk membuat mungkin live ya, live-nya mungkin via YouTube ya guys. Kita akan coba live analysis dan juga sharing-sharing lah sama teman-teman dari subscriber saya ya. Anyway, thank you so much guys ya atas support-supportnya ini. Saya sangat mengapresiasi dari teman-teman semua ya yang udah ngeliat YouTube saya dan lain sebagainya. Intinya mostly saya sudah baca tapi belum saya kasih tandain semua guys ya. Alright, I think that's it ya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya, karena inilah tujuan teman-teman mampir ke sini tentunya. Alright, now secara time frame daily, ini ya gambarannya kurang lebih guys. Saya pengen bahas dari time frame weekly dulu deh. Sebenarnya time frame weekly kita udah ngelakuin analisis ya. Sebelumnya saya gunakan Elliott Wave Theory. Jadi ini kita hitung ada sebagai wave satunya dia dan ini wave 2-nya dia, lalu melanjut ke wave 3. Lalu di sini diperkirakan dia membentuk semacam ABC correction yang artinya ini sebenarnya adalah wave 4 kita ya. Sorry, di kisaran area ini adalah potential wave 4-nya kita ya. Terdiri dari ABC correction tentunya. Dan itu sudah saya sampaikan di video tentang Theta saya yang terakhir ya. Kalian bisa lihat di sebelah sini. Itu saya update tanggal 20 Juli 2021. Saya sudah sampaikan juga potensial strong support kita di area kisaran kurang lebih 3.14 ya, yang mana sekarang 3.2 dolar lah ya. Sedikit saya update dan memang tadi saya update lagi supaya chartnya lebih rapi gitu tampaknya. Dan ternyata di kisaran area tersebut kita dapat reaksi terhadap si Theta dan Theta ini akhirnya rebound kembali. Nah saat ini sebenarnya cukup menarik guys, karena kalau misalkan dilihat dari time frame daily ya, kita ngelihat di sini dia membentuk semacam trend line. Trend line-nya ini cukup rapi, setiap kali disentuh di area tersebut dia selalu mendapatkan rejection. Tapi untuk kali ini atau yang terakhir kalinya, for the first time dari trend line ini terbentuk, kita akhirnya tidak terreject ya. Finally kita ngelihat si Theta ini successfully terrebound ya, atau breakout dari kisaran area tersebut. Memang secara sekilas kita tampak membentuk seperti bisa dibilang ini adalah semacam rising wedge pattern ya, kurang lebih gambarnya seperti itu. Yang artinya bisa ada potensi terjadi koreksi. Tapi kalaupun seandainya ini tadi konfirmasi sudah terjadi ya, closing sudah di atas area tersebut, maka kita bisa cukup yakin kelihatan Theta ini akan meneruskan penguatan. Nah, sebenarnya kalau di time frame 4 jam kita lihat closing itu sudah terkonfirmasi. Memang secara time frame daily belum ya, saat ini cukup panjang buntutnya, yang artinya bisa membawa market ini untuk drop kembali gitu. Tapi kalau misalkan kita ngelihat secara closing candle ya, saat ini kita sedang mengejar untuk berusaha closing di atas area Fibonacci 50% ya. Fibonya dari mana teman-teman? Ingat yang udah pada ikut, yang udah pada belajar di study time ya, tarik dari swing high to swing low-nya dia di kisaran area ini, right? Nah itulah area Fibonacci 50% kita. Oke, ini saya kasih ya gambarnya kurang lebih di kisaran area sana lah ya. Kalau misalkan area Fibo 50% hari ini closingnya di area ini, berarti kan kita terkonfirmasi nih guys, breakout terjadi. At least mungkin kita bisa ngelihat either itu sideways ya, atau langsung penguatan impulsif hingga ngetes di kisaran area 61,8% atau sekitar 8,88 dolar untuk si Theta. Dan tentunya kita perlu konfirmasi yang lebih clear. That's why saya akan bawa teman-teman nantinya untuk bahas di time frame 4 jam ya. Tapi so far saya pengen teman-teman tahu dulu potensial area support dan resistance kita ya. Untuk sementara waktu 50% Fibonacci atau kisaran 7,4 dolar akan menjadi support yang cukup penting bagi kita. Kalau misalkan kita pengen ngelihat Theta ini melanjutkan penguatannya ya. So far di sini ada area support juga ya, atau resistance terakhir tempat dia melakukan breach atau breakout terhadap area tersebut. Dan kalau misalkan kisaran 7,4 dolar ditembus pun, at least kita masih bisa ada harapan ketahan di kisaran 7,16 dolar before kita melihat penguatan lagi gitu ya. Nah, secara probabilitas tentunya kita ngelihat di sini si Theta ini punya potensi yang lebih cenderung ke arah bullish ya. Kita bisa lihat dari mana sih sebenarnya kalau misalkan teman-teman cek ya. Pertama, balik lagi ke time frame si weekly-nya. Yang seperti saya bahas tadi di time frame weekly, kita itu berpotensi sedang menemukan area bottom bagi si
wave 4. Karena kalau misalkan kita ngelihat secara nggak langsung guys ya, ini tuh sebenarnya bisa berpotensi ngebentuk yang namanya si falling wedge pattern, dan kita sudah breakout dari area tersebut. Plus kalian lihat juga pantulan yang terjadi terhadap exponential moving average 55 membentuk sekaligus sebuah chart pattern atau candlestick pattern yang kita kenal dengan istilah bullish engulfing pattern ya. Nah, bullish engulfing pattern ini biasanya cukup oke ya, memberikan kita indikasi bahwa market itu cenderung berbalik arah, di mana buyer atau si kita bilang ya bullish itu mulai taking control atas si market itu ya. Dan ketika terjadi hal tersebut, kita biasanya perlu ngelihat konfirmasi, yaitu konfirmasinya adalah tidak ada lower low setelah pergerakan terakhir itu ya. Kalau misalkan dia sudah mulai sustain dan create higher low, maka kita di sini bisa melihat theta ini akan meneruskan penguatannya dan mungkin dalam waktu dekat ini bisa mengetes area all time high-nya dia. Oke, nah secara time frame daily seperti yang tadi saya sampaikan, kenapa saat ini probabilitas kita lebih condong ke arah bullish? Pertama, jelas banget guys, karena kita sudah berhasil nge-break di kisaran area ini ya, atau area trendline yang terakhir terbentuk di time frame daily. Oke, nah itu kurang lebih untuk time frame daily dan juga weekly. Ya, selama kita hari ini bisa closing di atas area $7,4, maka kita akan ngelihat satu indikasi positif terhadap si theta. Nah, secara exponential moving average pun sudah mulai menunjukkan adanya bullish cross ya, yang mana bisa membawa theta ini menguat lebih jauh. Oke. Nah, untuk time frame 4 jam akan saya bawakan melalui chart kosong ini, jadi teman-teman bisa dapat gambaran ya terhadap apa yang terjadi terakhir gitu. Nah, sebenarnya theta itu kita tahu di sini dia sebenarnya masih aktif membuat lower low, lower high ya guys. Dan finally di sini adalah kisaran area lower low terakhir kita. I think di sini bisa dikonsider sebagai lower high ya, karena balik lagi masih lebih rendah. But then yang terjadi berikutnya harusnya ini kan seperti semacam triangle ya, dimana dia bisa jadi di break ke bawah gitu, atau bilateral pattern lah, atau dua kemungkinan. Yang terjadi dia malah break ke arah atas, dan akhirnya kita ngelihat si theta ini mulai aktif membuild momentum yang kita kenal dengan higher high dan higher low ya, sampai sekarang higher high, higher low. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, market itu membentuk range. Nah, buat teman-teman yang udah belajar di study time harusnya udah paham mengenai range ya. Basically ada dua area yang bisa kalian ambil, either area yang ini atau area yang di dalamnya ya. Atau area yang di dalamnya di kisaran ini ya. Ini juga sama, dia membentuk semacam range ya. Jadi pasca dia terjadi breakout, ini saya consider sebagai false breakout ya. Jadi ibaratnya guys, ingat ya, ini first touch, second touch ya, ini third touch-nya kita, fourth touch-nya kita, dan ini adalah insiden ya. Biasanya itu mengkonfirmasi bahwa kita bermain di dalam range. Dan ketika kalian melihat seller sudah mulai kehabisan napas seperti ini, lalu kita melihat adanya konfirmasi, sebenarnya di sini adalah entry point kita guys ya. Kita bisa masuk ke market untuk melihat potensi pergerakan si theta berikutnya ya, dimana kita sama-sama tahu bahwa market itu sudah konsisten membentuk yang namanya higher high, higher low atau uptrend. Oke. Nah, pasca dia terjadi breakout di kisaran area ini, kita lihat dia membentuk base baru, dan saat ini pun dia membentuk base baru terakhir di kisaran area ini ya guys. Dan sekarang sudah terjadi breakout. Pertanyaannya, apakah dia bisa mengkonfirmasi breakout ini sehingga kalau dia turun pun dia hanya ketahan di kisaran area ini dan rebound kembali ya. Nah, berikutnya ada beberapa area yang akan kita perhatikan untuk potensi dia punya Fibonacci retracement. Oke. Nah, kita akan pasangkan area Fibonacci kita dan kita masukkan area 38,2 dan 23,6. Sementara basically kita ngelihat di sini area ini merupakan area resistance atau support dari pergerakan terakhir, dimana itu sekaligus di kisaran area 50% Fibonacci retracement atau $7,6 area tersebut ya. Nah, kalau misalkan let's say kita memang terjadi koreksi, mungkin kita akan ngetes di kisaran area tersebut ya. Plus tambahan lagi dari saya adalah market terakhir juga membentuk semacam symmetrical triangle dan akhirnya successfully breakoutnya ke bagian atasnya dia ya guys ya, kisaran area ini. Jadi by the time dia create ini, di sini semacam ABC correction pattern ya, ABC. Oke, and then kita ngelihat market itu signifikan penguatan ya terhadap pergerakan si theta ini. Dan kalau misalkan let's say kita ketahan di kisaran area 38,2%, maka kita masih ada potensi ngelihat dia langsung rebound lagi, karena mengingat tren yang terjadi saat ini saya bisa consider sebagai tren yang cukup kuat dari breakout terakhirnya dia ya di kisaran area ini guys. Alright, kita bisa ukur dan kalian lihat secara momentum mana yang lebih kuat.
tentunya area yang di sini ya. Itu berarti bisa menjadikan kita sebagai informasi lah untuk potensi pergerakan berikutnya. Dan kalian bisa ukur menggunakan Fibonacci extension atau Fibonacci external untuk potential next targetnya. Yang manakala sebenarnya di kisaran $8,3 ini sudah tercapai untuk target si theta, target yang pertama. Dan next target kita adalah di kisaran area $9,6 atau 261,8% dari Fibonacci retracement. Oke. Nah, sementara akan saya kasih area atau saya kasih garis supaya teman-teman dapat gambaran potensial target-target kita ya. Nah, ini nanti teman-teman tinggal diaplikasikan aja di dalam chart masing-masing. Jadi ya paling kurang lebih seperti itu ya guys ya. Nah, ini untuk theta. Oke. Lalu akan saya delete supaya kalian bisa lihat lebih detail. Alright. Now areanya ada di kisaran sini, kalian bisa lihat $9,6 dan $8,3 sebagai potential target penguatan dari si theta. Alright. Selebihnya kita tinggal tunggu bagaimana reaksi dari seller ini, apakah seller ini akan men-take out market dan kembali drop di bawah area tersebut, atau dia akan successfully either sideways di kisaran area 50% atau di kisaran area 38,2% ya. Namun dengan tren yang kita lihat penguatan tadi di mana lebih signifikan dibandingkan sebelumnya guys, saya bisa katakan mungkin ya secara probabilitas kita lihat saat ini untuk sellernya kita itu mungkin momentumnya nggak akan sekuat seperti yang lain-lain gitu ya. Dan kita akan tambahkan sedikit exponential moving average sebagai satu sebagai satu indikator kita untuk kita ngelihat potential trend terhadap si marketnya. Oke. Jadi paling itu update saya seputaran theta. Hopefully video ini bisa membantu untuk teman-teman, bisa bermanfaat juga untuk teman-teman ya. Dan jika kalian suka dengan videonya, make sure kalian hit the thumbs up dan jangan lupa share video ini ke sesama teman-teman kalian yang juga sedang hold theta. Alright, so thank you very much and I'll see you guys again in the next update. Cheers.